Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana saja kita berada. Mari mempersiapkan diri kita bersekutu dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja hari ini Sabtu 28 Mei 2022 dari Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai dengan ayat 23. Saya ulangi sekali lagi, Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai dengan ayat 23. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, menghadap hadirat-Mu yang kudus, sungguh mensyukuri pemeliharaanmu dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh beristirahat dan boleh bangun dengan berkat yang baru dari Tuhan. Kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, tetapi kami rindu mengawalinya di dalam Tuhan. Dan kami akan membaca firman-Mu pada saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai dengan ayat 23 berbunyi, "Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, 'Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.' Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, perasaan tenang karena penyertaan Tuhan. Perasaan tenang karena penyertaan Tuhan. Dengan orang terdekat,
Kita tentu bebas melakukan apa saja dan kita merasa tenang. Karena dengan orang terdekat, kita merasa terlindungi dan kita merasa ada teman untuk berbagi. Demikianlah gambaran hubungan antara Tuhan dan Musa. Di ayat 11 dikatakan, "Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan." Hubungan Musa dengan Tuhan dalam konteks bacaan ini begitu akrab, begitu dekat, begitu karib. Ada komunikasi, ada hubungan yang baik. Tuhan menyampaikan segala sesuatu kepada Musa sehubungan dengan kepentingan umat Israel. Dan Musa pun menyampaikan segala sesuatu dalam hatinya, dalam pikirannya, sejauh yang ia pikirkan tentang kepentingan umat Israel kepada Tuhan. Musa menyampaikan kepada Tuhan di ayat 12, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku." Juga di ayat 13 dilanjutkan, "Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Musa mengungkapkan beberapa hal kepada Tuhan untuk menjadi penekanan kepada Tuhan apa kerinduan Musa dan apa yang diinginkan Musa kepada Tuhan, kepada umat Israel. Ada diskusi antara Tuhan dan Musa. Bahkan Musa melanjutkan ungkapannya di hadapan Tuhan di ayat 15 sampai dengan ayat 16. "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Jelas sekali Musa mau mengatakan kepada Tuhan bahwa bangsa Israel beda dari bangsa yang lain. Dan perbedaan itu ada dari bangsa yang lain karena Tuhan yang memilih bangsa Israel. Karena Tuhan yang membedakan sendiri. Dan karena itu Musa menyampaikan kepada Tuhan bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tentu Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel, tentu semua akan sia-sia. Dalam hal ini, mari kita belajar kepada sikap Musa ini, bahwa sungguh-sungguh Musa melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dialaminya, dalam segala sesuatu tentang bangsa Israel. Musa mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Musa mau menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan saja. Bahkan jika kita menyimak dari diskusi antara Musa dan Tuhan dalam bacaan ini, Musa mau mengakui bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tentu Musa tak dapat berbuat apa-apa. Pengakuan atas pemeliharaan Tuhan tentu dapat kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita, bahwa hanya di dalam tangan kuasa Tuhan sajalah kita memperoleh ketenangan. Hanya di dalam tangan kuasa Tuhanlah kita memperoleh ketentraman, bahwa dengan penyertaan Tuhan, segala yang terbaik akan menjadi milik kita. Namun ternyata, respon dari Tuhan kepada Musa, bahwa Musa tentu tak akan mampu melihat wajah Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa tak ada orang yang selamat ketika berjumpa atau melihat wajah Tuhan. Karena itu alternatif diberikan Tuhan kepada Musa di ayat 21, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu." Di ayat 22, "Apabila kemuliaanku lewat,
maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Salah satu bentuk perhatian Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan Musa dan bangsa Israel berjalan sendirian, tetapi Tuhan pun juga tentu tidak menginginkan Musa dan bangsa Israel dalam kebinasaan. Bagi kita semua pun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kebinasaan, dalam pergumulan yang berat, menyelesaikan masalah kita sendirian. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tetapi pertolongan Tuhan yang ada akan kita rasakan, akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati di hadapan Tuhan, membuka kehidupan di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekiranya ini juga perasaan kita, atau mewakili perasaan kita di hadapan Tuhan, mengungkapkan kepada Tuhan bahwa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, perasaan kita tenang. Dan ada kepastian bagi kita bahwa keselamatan kita hanya di dalam Tuhan saja. Karena dialah gunung batu, dialah kota benteng kita. Mari kita mengungkapkan kepada Tuhan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita rindukan kepada Tuhan. Niscaya ketenangan atas penyertaan Tuhan akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Hidupilah iman kita, percayalah akan kasih karunia dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk mengawali hari baru ini di dalam bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kami belajar tentang pengakuan Musa untuk meminta penyertaan Tuhan, meminta bimbingan Tuhan atas kehidupannya dan juga kehidupan bangsa Israel. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu ini, dan kami juga dimampukan ya Tuhan, untuk senantiasa membuka hati kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan berperkara atas kehidupan kami, karena kami percaya ketenangan hanya akan kami alami dalam hidup kami, ketika Tuhan menyertai kami, ketika Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih untuk segala yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan, karena dengan penyertaan-Mu semakin meyakinkan kami bahwa Engkau bersama dengan kami, dan iman kami semakin kokoh hanya kepadamu saja. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan. Berkatilah kami secara pribadi, berkatilah keluarga kami, berkatilah pasangan kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah cucu-cucu atau segenap keluarga besar kami. Biarlah di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, perasaan tenang menjadi milik kami. Kami berdoa untuk segala rencana kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, dahulilah kami dalam semuanya itu. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik, hanya oleh pimpinan-Mu saja. Berdoa kepadamu untuk setiap orang yang berseru kepadamu, baik oleh karena penyakit, baik oleh karena duka cita, baik oleh karena pergumulan, ataupun mungkin yang bersuka cita oleh karena hal-hal tertentu. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan bekerja, dan Engkau sendiri yang akan menyatakan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan dalam seluruh kehidupan kami semua, dalam seluruh kehidupan segenap umat-Mu. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berdoa kepadamu untuk dunia ini, dan berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan senantiasa menjadi milik kami, karena kami sungguh-sungguh menantikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh berserah hanya kepadamu, dan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.
Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita.